Hai majikan, kita udah masuk ke bulan Juli nih. Jadi kita kembali normal lagi. Move on yuk. Jangan merindukan janji Juni yang udah lewat. Ntar lu pada nyanyi lagi. Aku Mariam merindukan kasih sayang. Lah bisa nyanyi-nyanyi lagi kita begitu kan, kagak horor-hororan. Tapi lu jangan meriang-meriang. Kalau emang meriang mending kata gue mah langsung cek ke dokter deh. Habisnya ya ini ada kasus dari orang yang tiba-tiba meriang karena opa-opa apoteker. Lah apoteker kan harusnya orang yang ngasih obat biar sembuh ya. Tapi ini malah kebalik. Namanya juga apa kabar dunia. Udah gila. Dimana si apotekernya itu malah bikin orang-orang pada sakit. Apakah orang-orang tersebut itu sakit karena ketampanan dari si opa-opa apoteker ini? Yang ternyata dia emang cakep sih, tapi psikopat. Karena dia dengan sengaja menyebarkan penyakit seksual ke banyak wanita. Takut banget loh. Makanya nih, buat para betina-betina, jangan suka keganjenan dulu. Misalkan kalau ngeliat ada cowok-cowok cakep begitu bilang, ih rahim anget. Ya rahim lu isi teh panas sama pop nih anget-anget. Namun sebelumnya ini disclaimer ya, kalau kasus ini ya berarti cukup 18+. Karena ya ini kan tentang seorang yang menyebarkan penyakit seksual, jadinya gimana pun juga 18+ lah. Tapi ini benar-benar bisa menjadi pelajaran terutama nih buat para ciwi-ciwi untuk hati-hati gitu sama orang. Mungkin kalian banyak nih yang suka kayak kenalan begitu kan tanpa tahu sih orang tersebut nih sebenarnya riwayatnya bagaimana. Nah jadi opa yang kita maksud di sini namanya tuh Park Seung-jong yang merupakan seorang apoteker lulusan Universitas Seoul. Nah sebenarnya waktu dulunya nih Seung-jong ini tuh pernah iseng lah bikin YouTube channel namanya Yak. Yang kalau di Google Translate Yak itu tuh artinya obat. Dan di channel tersebut si Park Seung-jong ini tuh sering ngebagiin informasi-informasi seputar dunia farmasi. Tapi bisa dibilang channelnya itu tidak berkembang. Dia juga akhirnya uploadnya jarang-jarang dan viewsnya juga nggak banyak. Habis itu ya udah channel Yaknya tadi tuh dihapus. Nah sekitar tahun 2018 entah dapat ilham dari mana si Seung-jong ini tuh mulai bikin channel baru lagi dengan nama Yakult. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Ya tapi sebenarnya mah isi kontennya 11-12 sama channel Yak yang tadi. Cuma channel Yakult ini tuh lebih laku dan bisa diterima sama netizen. Sampai-sampai subscribernya udah nembus 250.000 yang dapat silver play button tuh ya. Kenapa bisa tahu-tahu channel Yakultnya itu rame? Karena si Seung-jong sendiri itu ngasih judul sama thumbnail yang suka clickbait sama cukup kontroversi begitu. Misalnya judulnya olahraga tuh nggak penting. Tapi pas diklik isinya bilang olahraga berat itu yang nggak penting, nggak boleh buat penderita asma berat. Tapi kalau olahraga yang ringan-ringan mah boleh-boleh aja, malah tetap harus dilakukan. Yang sebenarnya kan clickbait susah banget sih. Clickbait begitu kan udah dilakukan ya sama hampir semua YouTuber, apalagi waktu 2018 kan emang rata-rata zamannya clickbait. Nah, berhubung perawakannya Seung-jong ini emang cakep dan konten-kontennya dia tuh banyak ditonton, jadilah dia mulai diundang tuh sama beberapa stasiun televisi. Yang nggak jauh beda mah di sini, kalau ada yang viral dikit, cakep dikit, udah diundang di TV. Dari situ mah namanya makin naik lagi dan dia jadi bisa collab tuh sama kayak YouTuber besar, streamer, sama orang-orang terkenal lainnya. Dan dia juga kalau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu suka kayak flirting begitu, dia tahu udah ganteng kali. Misalkan ada yang komen gitu, ada nggak sih obat yang bisa bikin kamu suka padaku? Ntar dibalas sama dia, nggak usah dengan obat, aku juga udah langsung jatuh cinta padamu. Ya, jawaban-jawaban buaya darat begitu kan yang bikin netizen cewek melewat begitu ya, rahimnya anget. Singkat cerita aja udah langsung loncat lagi ke 2019 kita ya. Ada seorang cewek nih yang memang ya disensor begitu ya, kalau di berita-berita kita sebut aja namanya Hani. Dia datang tuh ke apotek tempat si Seung-jong bekerja. Si Hani ini emang ingin membeli beberapa vitamin booster yang sebelumnya udah direkomendasikan sama si Seung-jong itu di YouTube-nya. Jadi semacam review, rekomen barang-barang yang bagus gitu loh. Macam kita suka nge-spill di Instastory. Follow makanya Instagram gua. Iya, murah-murah barangnya. Yang tanpa disangka, Hani ini tuh ketemu langsung sama si Seung-jong. Cuma di situ si Hani nggak langsung kayak, "Ih opa, aku ngefans banget sama opa gitu. Foto dong opa, aku mau beli vitamin ini karena opa." Nggak begitu, geng. Namun si Hani ini kayak apa ya, cool aja gitu, malu-malu kucing, pura-pura gak kenal, sambil nanya dan ngobrol-ngobrol seputar dunia kesehatan. Yang ujung-ujungnya, boleh tukeran nomor nggak opa? Biar besok-besok kalau mau nanya-nanya soal obat lebih gampang. Ya bisa aja ya si Hani itu ya. Dan ternyata responnya si opa Seung-jong itu berbuah baik. Jadi dikasihlah itu nomor teleponnya. Singkat cerita mereka chat-chatan deket dan
jadian. Nah, setelah beberapa bulan jadian, tepatnya di April 2020, itu kan lagi COVID tuh. Si Han ini sakit. Dia demam, menggigil, badannya gerges semua gitu kan, keringetan. Pokoknya meriang parah kayak lagu kita. Aku meriang. Tadi di awal. Itu lagunya siapa ya? Awalnya yang dikirain kena COVID, soalnya kan gejala COVID begitu tuh. Lagi meriang-meriang begitu kan, tahu-tahu teman-temannya dia tuh ngasih kayak ada berita tweet yang lagi viral tentang Oppa Park Sung Joong. Dimana tweet tersebut tuh diposting tanggal 24 April 2020 oleh seorang bener ya ngomongnya? Anonymous, pokoknya kagak dikenal begitu ya ceritanya, kagak ada namanya, susah banget lagian. Anonymous. Kita sebut aja Arum namanya si Anonymous tadi tuh. Nah, sebenarnya Arum ini di awal tidak mention dengan jelas siapa orang yang lagi dia ceritakan di dalam threadnya tersebut. Tapi para pembaca ini langsung menduga kalau yang dia omongin adalah si apoteker Park Sung Joong. Yang kurang lebih nih isi threadnya begini nih. Saya memposting ini karena telah menderita kerusakan fisik yang fatal akibat ulah seseorang, di mana orang tersebut adalah YouTuber yang berprofesi sebagai apoteker. Dia sering membuat konten tentang dunia apoteker dan farmasi. Kerusakan fisik yang saya alami ini tidak bisa disembuhkan, di mana saya harus berjuang dengan penyakit ini di sisa usia saya. Dan hal yang paling menyakitkan adalah setelah dia tahu saya sakit, dia membuang saya dan pergi begitu saja. Laki-laki itu adalah YouTuber terkenal. Dia dipuji sebagai apoteker yang mengedukasi kesehatan masyarakat. Dia sering diundang kemana-mana dan mendukung membagikan tips-tips kesehatan di media. Tapi dia sendiri tidak memberitahuku tentang dampak kesehatan dan aktivitas dewasa yang telah kami lakukan bersama dengan selalu tanpa pengaman. Aku mencoba melupakan apa yang telah terjadi. Aku mencoba untuk menahan rasa sakit ini sendirian, tapi tiap kali aku menyalakan berita, aku selalu melihat wajahnya di sana. Dia tersenyum bahagia sambil terus membagikan tips-tips kesehatan. Sementara aku di sini sendirian, kecewa, sedih, dan trauma. Dan aku rasa aku sudah tidak bisa menahan semua ini sendirian lagi. Pokoknya ceritanya mah panjang banget. Yang jelas di situ si Arum nih cerita gimana awalnya dia bisa kenal sama si Sung Joong apoteker ini. Ya awalnya si Arum mengakui kalau dia ngefans tuh sama si Sung Joong apoteker. Soalnya kan pembawaannya baik dan ya udahlah dari awal juga udah good looking, cakep. Nah, sebagai fans, Arum nge-DM Instagramnya si Sung Joong yang isinya pure semacam ngasih support tanpa ekspektasi bakal dibales atau ditanggepin. Tapi tanpa disangka-sangka, di Juli 2019 ternyata DM-nya si Arum ini dibales. Ya, seneng banget dia girang. Singkat cerita, Arum sama si Joong ini tuh makin sering tuh DM-DM-an. Si Sung Joong itu malah sering nanyain kabarnya Arum duluan sama sering cerita tentang kesibukan kehidupan pribadinya dia. Si Sung Joong ini juga bahkan beberapa kali ngirimin foto pribadi macam pap ama ayang begitu. Ya akhirnya Sung Joong ini duluan pula lah yang ngajakin ketemuan. Yang pastinya si Arum mah mau, seneng, gugup ya. Kayak acara mimpi kali ada dulu tuh di SCTV. Pembawa acaranya Dewi Hugus. Pada tahu ya lu ya, tua yang ketemu fans sama idola. Sekarang nggak ada acara-acara begitu ya. Nah pokoknya di hari pertemuan pertamanya itu, pandangan si Arum terhadap si Sung Joong itu sangat positif. Dimana Arum ini juga sempat dikenalin sama teman-teman si Sung Joong yang membuat si Arum ini kayak ngerasa, wah gue dianggap banget nih, udah sampai dikenalin sama circle-nya dia kan istilahnya tuh. Di pertemuan itu mereka ngomongin banyak hal. Arum ini mengaku nyaman lah pokoknya. Bisa dibilang si Arum ini melihat si Sung Joong itu tuh green tot alias green flag total. Nah, tapi ini pelajaran buat para majikanku yang budiman semua ya. Kalau sebenarnya mana ada sih orang yang green flag total 100%. Palingan itu lagi bucin lu. Lah, kalau orang bucin mah inget, tai kucing juga bisa rasa jadi coklat begitu ya. Jadilah mereka nih ngobrol sampai malam, minum-minum dan mabok-mabok. Ya namanya di Korea kan apa? Gitu soju ya. Ya Arum tuh ngerasa dia bakal tetap safe lah di tangannya si Sung Joong ini. Kan karena si cowok ini terlihat baik. Nggak mungkin lah seorang yang terkenal nih punya track record bagus gitu akan merusak karirnya sendiri dengan melakukan tindakan misalkan apa pelecehan segala macam. Tapi kenyataannya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Zeng. Pas si Arum mabuk, si Arum diantarin pulang dong. Si Sung Joong ini tuh ikut masuk ke dalam rumahnya. Ya cewek sama cowok lagi mabok, yang satu bucin, yang satu emang buaya. Ya terjadilah atas dasar ya mau sama mau sih karena situasi mendukung. Mas, di sini nggak ada orang kan? Ya, kamu bisa lihat sendiri kan? Bagaimana kalau kita bercinta di tempat ini? Dan mereka waktu itu melakukannya tanpa pengaman. Karena si Sung Joong ini tuh bilang kalau dia paham lah cara-cara agar seseorang ini tidak hamidun dan segala macam. Karena kan dia kerjanya di bagian medis. Dan karena si Arum juga udah keburu bucin, jadi iya aja udah. Sampai akhirnya ya di minggu-minggu selanjutnya tuh. Bentar kita aus.
Kalau mereka ketemu, ya mereka begituan terus tanpa pengaman, selalu begitu tuh. Namun sebenarnya si Arum ini akhirnya udah berusaha preventif atau melindungi dirinya sendiri dengan meminum pil KB, karena dia fokusnya pokoknya gua jangan sampai hamil begitu aja. Sampai hubungannya awalnya menggebu-gebu tuh, penuh gairah dan romansa, lama-lama jadi datar. Dimana si Sungjung ini tuh mulai jarang ngabarin dan sekalinya ketemuan cuman ngajakin minta jatah doang pasti. Ya sebenarnya Arum sendiri sih udah mulai sadar ya kalau dia cuma dimanfaatkan aja nih, dipakai doang sama si Sungjung. Tapi dia masih denial, dia tuh mikir kayak, oh mungkin pacaran zaman anak sekarang apa sih? Tadi kita kebelit-belit dulu. Oh mungkin pacaran anak zaman sekarang emang begini kali ya. Selalu akan ada di fase dalam hubungan yang nantinya datar, terus menggebu-gebu, datar lagi, begebu-gebu lagi begitu. Namun gengs, yang paling jahat dan menurut gue ini menjijikkan adalah waktu itu si Arum ini sempat lagi PMS. Yang otomatis cewek PMS mah moodnya kagak enak ya. Perutnya kram, pusing, segala macam gitu. Dan Arum sebagai wanita kan juga tahu ya kalau berhubungan saat PMS itu tidak dianjurkan. Tapi si Sungjung ini tetap memaksanya untuk berhubungan dan meyakinkan si Arum dengan bilang kayak udah nggak apa-apa, justru saat kamu PMS begini kamu nggak bakal bisa hamil karena kan sel telur kamu lagi luruh, malah lebih aman. Percaya deh sama aku kan ini udah belajar banyak soal reproduksi. Dan lagi-lagi si Arum ngikut baik dengan kondisi dia lagi PMS coba. Nah setelah itu si Arum merasakan meriang, tapi bukan merindukan kasih sayang ya, melainkan meriang demam. Karena yang nggak enak badan, dia ceklah ke dokter. Yang ternyata si Arum ini didiagnosa positif kena herpes tipe 2 dan juga mengalami infeksi saluran kemih. Dimana ternyata herpes tipe 2 itu adalah penyakit seumur hidup yang nggak ada obatnya dan bisa ditularkan memang lewat hubungan badan tanpa pengaman. FYI aja nih, tapi katanya di beberapa orang, herpes tipe 2 ini memang ada yang tidak menunjukkan gejala apapun. Tapi ketika virus ini lagi nyerang, biasanya si penderita itu akan mengalami demam tinggi, keringat berlebihan, atau lecet di daerah kemaluannya yang menimbulkan sensasi perih seperti terbakar. Masalah lainnya, penyakit herpes ini tuh kedepannya bakal sering kambuh-kambuhan lagi. Apalagi ketika imun dari si penderita ini tuh lagi turun. Udah gitu, orang yang mengidap herpes tipe 2 ini lebih rawan 3 kali lipat tertular HIV. Dan di kasus-kasus ekstrim, herpes tipe 2 ini tuh juga bisa sampai menyebabkan infeksi pada otak, gengs. Makanya lu jangan pada aneh-aneh. Nah, begitu si Arum pulang dari rumah sakit dan mendapati kenyataan tersebut, ya dia langsung nelpon Sungjung dong dengan emosi menceritakan apa yang telah dia ketahui, di mana herpes itu kan dibilang ditularkan melalui hubungan badan tanpa pengaman. Dan Arum hanya melakukannya dengan si Sungjung aja. Yang kemudian tanggapannya si Sungjung ini malah kayak playing victim. Kayak, kok kamu bicara seolah-olah aku yang nularin sih? Udahlah, aku sibuk. Kita bicaranya kalau kamu nanti udah tenang. Terus ditutup aja gitu teleponnya. Beberapa jam kemudian, si Sungjung ini tuh ngirim permintaan maaf gitu, pesan ke Arum. Kayak, Arum, aku minta maaf ya, aku sebenarnya sangat malu. Aku nggak tahu kalau ternyata diriku punya penyakit herpes tipe 2. Aku benar-benar minta maaf, dan aku yakin kamu pasti juga sangat stres dan bertanya-tanya apakah penyakit ini berbahaya. Tapi percayalah, semua akan baik-baik saja. Nah, si Arum ya, karena bucin ya, cewek karena suka hodop kalau udah bucin. Ya abis si Sungjung minta maaf begitu, si Arum luluh dibalas nih sama dia tuh. Opa, aku tuh sebenarnya nggak nyalahin kamu. Aku cuma shock dengan kejadian ini. Tolong hubungi aku kembali ketika kamu sudah selesai bekerja. Cuma habis itu kenyataannya si Arum di ghosting lagi. Makanya hodop gue bilang kan. Si Sungjung ini tuh mulai hilang-hilangan. Bahkan ketika penyakit herpes si Arum ini lagi menyerang dia, Sungjung itu nggak peduli sama sekali. Dan area kemaluannya juga berasa sakit, katanya kayak ditusuk-tusuk. Arum ini sampai nggak berani minum banyak karena kalau dia pipis katanya sakitnya luar biasa. Nah waktu itu si Arum ini bener-bener ngerasa dia lagi di titik terendah dalam hidupnya. Dia sakit, dia sendirian dan gak bisa cerita ke siapa-siapa, termasuk ke keluarganya atau sahabatnya, karena dia takut akan orang-orang ini menjauh gitu setelah tahu dan bisa mencibir juga kan. Satu-satunya tempat dia cerita ke Sungjung doang. Tapi si Sungjung ini malah pernah bilang nih, Arum, maaf karena selama ini aku gak memberimu kepastian. Aku yakin kamu bertanya-tanya tentang status hubungan kita. Ya jujur aku sangat nyaman ketika bersamamu. Itulah sebabnya aku selalu menjaga komunikasi di antara kita. Tapi kan kamu tahu kalau aku ini cukup sibuk dengan pekerjaanku sebagai seorang apoteker sekaligus YouTuber konten kreator, yang mana dua pekerjaan tersebut sangat penting untukku. Ya namun bukan berarti kamu gak penting. Hanya saja aku belum siap secara sepenuhnya terikat dalam suatu hubungan. Aku minta maaf karena memberitahumu hal ini, tapi aku butuh waktu untuk sendiri. Ya makin hancurlah si Arum, udahlah badannya sakit, hatinya juga sakit, nangis dia tuh selama beberapa hari. Tapi habis itu apa yang terjadi? Seminggu setelah mereka putus, Sungjung ini tuh ngedatengin rumahnya Arum dengan membawa bunga, dia minta maaf, mereka pelukan, bicara dari hati ke hati, habis itu mereka berbuat lagi tanpa pengaman, kata ya. Udahlah, emang apa kabar dunia, orang mah kagak ada kapok-kapoknya. Masya Allah. Dan setelah itu hubungan mereka balik lagi tuh kayak sebelumnya, dimana mereka jarang komunikasi dan sekalinya ketemu ya cuman
minta jatah doang tuh si Sung Jong. Lama-lama Arum sendiri ngerasa capek sama hubungan tersebut dan dia memutuskan untuk udahlah menyudahi semuanya, move on. Yang kali itu si Arum nih yang ngilang duluan. Yang dia kira bakal dicariin kan, tapi ternyata kagak. Ya udah si Sung Jong ini nggak nyariin, jadinya hubungan mereka benar-benar berakhir begitu aja. Setelah hubungan mereka benar-benar berakhir, Sung Jong ini kembali sibuk dengan aktivitasnya. Dia masih sering tuh ngebagiin tips-tips tentang kesehatan, yang bahkan sering ikut ngisi seminar dengan tema kesehatan wanita dan anak. Sementara itu si Arum yang sering ngelihat dia tuh tampil di mana-mana kan, kalau nyetel TV ada mukanya si Sung Jong, ketrigger lah. Dia jadi overthinking. Kenapa ya waktu itu hubungan kita bisa berakhir ya? Apa ada yang salah dalam hubungan kita? Apa jangan-jangan gue nih yang kurang perhatian, gak ngertiin kesibukannya dia? Tapi abis itu dia mikir lagi, loh, kok gue jadi nyalahin diri sendiri? Orang yang seharusnya disalahin kan dia. Udahlah nularin herpes, tapi so-soan masih bikin seminar atau konten-konten tentang kesehatan seksual. Padahal dia sendiri berarti kan gak sehat sama sekali dalam hubungan ya. Orang kalau melakukan tanpa pengalaman, itu artinya dia emang gak pernah peduli dan semua yang diomongin, omong kosong. Ya jangan-jangan semua yang pernah diucapkan kepada gua, kepada si Arum maksudnya ya, itu juga omong kosong. Barulah dari situ si matanya Arum kebuka tuh. Nah gitu kan, lama ya kebukanya. Makanya di thread tersebut si Arum nulis, "Dear mantan, aku harap kamu hidup dalam rasa malu dan penyesalan. Karena image pekerjaanmu di bidang kesehatan sangat berbanding terbalik dengan semua perbuatanmu." Nah kita balik lagi ke si Hani yang lagi meriah begitu kan, terus baca threadnya Arum nih. Langsung kayak, loh. Kok cerita dan gejalanya sama persis sama yang lagi gue alami nih? Ceritanya ini ada cowok YouTuber, apoteker yang kalau ketemu ngajak begituan gak pernah mau pakai pengaman. Udah gitu orangnya ada dan tiada, maksudnya hilang timbul. Jangan-jangan ini orang yang sama nih. Tapi gak lama, si Park Seo Joong sendirilah yang langsung ngechat si Hani. Dia bilang kayak, "Hani, aku gak ngelakuin kejahatan apapun dan aku harap kamu percaya sama aku. Maaf, aku tidak bisa menemui kamu lagi karena aku malu. Aku malu dengan semua pemberitaan yang beredar. Terima kasih karena telah selalu baik dan mendukungku. Untuk saat ini aku perlu menyendiri dulu dan memperbaiki semuanya." Si Han yang dapat chat begitu kan langsung ngebatin ya lah. Kalau dia tiba-tiba menghindar begini berarti benar dong, ini yang thread viral ini dia nih yang dimaksud nih. Bisa kalau misalkan dia nggak ngerasa thread itu untuk si dia, maksudnya si Sung Jong, lah kenapa si Sung Jong ini harus menghindar dan sepanik itu? Terus gua sakit begini tiba-tiba diputusin, kata gua gua harus cek lab ke dokter nih sekarang. Namun sebelum hasil labnya tuh keluar, tiba-tiba postingan thread si Arum yang tadi tuh hilang. Dan si Sung Jong datang tuh menemui Hani dengan membawa hasil tes urin negatif yang menunjukkan katanya si Sung Jong ini tuh bersih dan sehat, dimana threadnya si Arum itu hoax. Lah si Hani jadi bingung, mana yang benar nih, siapa yang benar, siapa yang bohong. Dan kalau Arum yang benar, kenapa tiba-tiba dihapus sama si Arum? Padahal kan itu buat menjatuhkan si Sung Jong biar semuanya terungkap. Dan kalau si Sung Jong yang bohong, gimana caranya dia bisa merekayasa hasil tes medis tadi tuh? Nah kemudian dari situ si Hani nulis sebuah thread lagi. Dia menulis nih, "Halo semuanya, saya juga punya cerita tentang seorang YouTuber yang berprofesi sebagai seorang apoteker. Dimana detail ceritanya mirip banget sama yang Arum alami sebelumnya. Bedanya, orang yang saya kenal itu menunjukkan hasil tes urin kalau katanya dia negatif herpes tipe 1 maupun herpes tipe 2. Sementara ternyata diriku sendiri dinyatakan hasil positif herpes tipe 2 dan menderita ISK juga. Padahal aku tidak pernah berhubungan dengan siapa-siapa dalam setahun ini selain dengan orang tersebut. Adakah dari kalian yang bisa menjelaskan kemungkinan dari mana aku mendapatkan herpes ini?" Yang kemudian rame tuh tweetnya, banyak yang komen. Salah satunya ada dokter juga tuh, yang namanya netizen kan profesinya dari mana-mana ya. Kita kalau cerita-cerita begini kan juga suka minta pendapat, mungkin yang dokter, mungkin yang pramugari, pilot, apa-apa yang berhubungan dengan ceritanya komen di bawah begitu. Nah si netizen dokter ini tuh bilang kalau pengambilan urin untuk pengujian herpes hasilnya nggak bakalan akurat. Jadi kalau mau nguji tuh harusnya cek lab dengan prosedur yang benar. Dan kemungkinan besarnya si Hani itu terkena herpes ya dari orang yang berhubungan dengan kamu, siapa lagi? Kalau orang itu ya cuma satu, ya pasti dia. Dan setelah itu si Sung Jong ngeghosting Hani lagi, chatnya nggak dibales, di telepon juga nggak diangkat. Pas disamperin ke tempat tinggalnya nih, Sung Jong sama sekali nggak mau bukain pintu. Dan dia malah ngechat si Hani dengan bilang, "Pulang aja, aku sibuk." Ya emosi si Hani lah, asem nih orang menghindar dari masalah. Ngakunya peduli sama kesehatan masyarakat, tapi kelakuannya kayak sampah masyarakat. Kalau gua nggak speak up sekarang nih, pasti akan bermunculan korban-korban selanjutnya. Ya udah dibongkar semuanya sama si Hani. Udah nggak pakai nama alias segala macam lagi. Udah ditulis Sung Jong sama fotonya nih begini nih orangnya di threadnya dia tuh, sama percakapan dia di KakaoTalk tuh di upload juga, yang mendadak langsung viral. Si Park Seo Joong juga langsung menghilang tuh dari peredaran. Semua video YouTube-nya langsung di private dihapus. Sampai akhirnya akunnya dia juga dinonaktifkan. Setelah itu, ada korban ketiga nih muncul yang kita sebut saja namanya Song Hye. Tapi untungnya si Song Hye ini belum sampai berhubungan alias masih proses PDKT. Jadi dalam gencar-gencaran viralan itu tuh, si Park Seo Joong sebenarnya masih
ngedar ke cewek-cewek lain. Dimana si Sung Joong ini ngakunya kalau katanya dia udah punya pacar. Tapi aku tertarik banget sama kamu, maksud sama Song Hye. Dan gencar tuh melakukan pendekatan. Tapi untung tahu-tahu ada thread dari si Hani ini nih yang berani membongkar semuanya sampai fotonya juga. Jadilah langsung aware kan si Song Hye loh, ini kan orang yang lagi deketin aku. Dan dari thread Hani itu juga kebongkar lah kalau postingan Arum sebelumnya yang threadnya tuh hilang. Itu memang sengaja dihapus karena Park Song Joong ini tuh mengancam katanya dia mau lompat dari Sungai Han untuk menyelesaikan semua masalah dan penderitanya akibat cemoohan orang yang timbul karena postingannya si Arum. Dan kalau itu sampai terjadi, Arum lah yang harus bertanggung jawab karena thread yang kamu buat. Jadi kayak playing victim gitu, jadi dibebankan ke Arum, diancem lah ya. Makanya Arum ini kayak takut dan akhirnya menghapus tweetnya. Dan dia berterima kasih ke Hani karena lebih berani tuh mengungkap semuanya. Yang mana dari situ ternyata korban-korban lainnya pun pada speak up. Jadi udah banyak itu yang ketularan. Dari situ akhirnya diadili nih si Park Song Joong. Dia dijatuhi hukuman 2 tahun percobaan dengan hukuman penjara 8 bulan. Maksudnya gini, kalau dalam 2 tahun dia bikin rusuh gitu kan macam-macam atau berbuat hal yang serupa lagi, dia bakal dipenjara selama 8 bulan. Tapi kalau dia anteng-anteng aja selama 2 tahun, ya udah dia bakalan bebas, nggak diapa-apain. Karena kejahatannya ini belum ada pasal yang tetap gitulah, kejahatan seksual yang kan karena mau sama mau memang ya. Nah, apotek dari tempat Park Song Joong kerja itu sampai saat ini sih masih buka, tapi rating di Google-nya itu cuma 1,3 karena dihujat sama netizen. Padahal apotekernya udah ganti, bukan si Park Song Joong lagi, tapi kan udah terlanjur ke blow up nama apoteknya ya. Dan si Park Song Joong sendiri menghilang dari peredaran. So guys, itu tadi kasus Mrs. kali ini yang biar bisa nih membuat mata kita melek begitu ya. Habis tadi Arum aja meleknya lama bener. Kalau orang bucin nih harus tetap pakai otak lah sama logika juga kalian. Jangan pasrah aja begitu, dibilang iya, dibilang ini, dibilang ono, mau aja. Apalagi buat para ciwi-ciwi. Karena kan kalau begini yang paling dirugikan ya ciwi-ciwi. Udahlah, selain bisa tekdung, belum tentu masalah selesai. Kalau nggak tekdung bisa juga kena penyakit kelamin. Jadi pada hati-hati, lupa deh ya, jangan bandel-bandel, jangan aneh-aneh. Ya udah, maaf kalau salah-salah kata ya majikan ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kasus-kasus misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.